Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan latihan soal aplikasi rumus sifat kolikatif larutan untuk soal-soal level yang kedua. Ini adalah soal-soal latihan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ada beberapa soal, mari kita coba kerjakan satu persatu. Di sini ada 8 soal, mungkin kita akan kerjakan sebagiannya. Baiklah, kita sebelum mengerjakan soal, selalu kita akan menganalisis soal terlebih dahulu. Kita mulai dengan soal yang pertama. Berapa gram glikol C2H6O2 yang harus dilarutkan dalam 1 liter air untuk membuat cairan anti beku yang tidak membeku hingga suhu min 20 Celcius. Baiklah, zat terlarut pada soal ini adalah glikol dengan rumus C2H6O2 adalah non-elektrolit. MR-nya kalau kita hitung, C itu 12, H itu 1, dan O itu 16. Ya, sehingga jumlah total MR-nya adalah 62, sedangkan pelarutnya adalah air. Massa air 1 kg, karena 1 liter air itu sebanding dengan 1 kg, ya, atau 1000 gram. Ingat, massa jenis air adalah 1. Kemudian TF adalah min 20 Celcius, atau delta TF-nya berarti 20 Celcius. KF-nya 1,86, sehingga kalau ditanya massa glikol yang diperlukan, maka kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M. Cukup, tidak perlu kita kalikan I karena glikol adalah non-elektrolit. Ya, delta TF-nya 20, KF-nya 1,86, kemudian M-nya adalah gram glikol dibagi MR-nya, berarti gramnya kali per 62 kali 1000 per gram air pelarut, berarti 1000 per 1000 habis, sehingga gram glikolnya kita dapatkan angka 666,67 gram. Ya, sangat mudah kan soal-soal untuk ini. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua kalau begitu. Soal yang kedua, kelarutan NaCl dalam air relatif tidak tergantung pada suhu, yaitu 36 gram per 100 gram air. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah NaCl dapat mencairkan salju bersuhu min 30 Celcius. Nah, baiklah. Kalau kita di sini disebutkan NaCl, berarti NaCl itu adalah suatu elektrolit. Ketika dilarutkan dalam air, berarti dia akan menjadi larutan elektrolit. Kelarutannya adalah tadi 36 gram per 100 gram air, itu artinya setiap 36 gram NaCl pelarutnya adalah 100 gram air. Jadi kalau MR NaCl kita hitung, kita dapatkan 58,5. Kalau suhu bekunya suhu beku air adalah min 30 Celcius, maka berarti diharapkan delta TF-nya 30 Celcius. Kita periksa apakah bisa membekukan salju bersuhu min 30 Celcius. Baiklah, kita cek dengan perhitungan. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kenapa dikalikan I? Karena NaCl. NaCl adalah elektrolit. Ingat, NaCl adalah elektrolit kuat, sehingga I sama dengan N kan ya. N-nya adalah 1, Na plus 1, Cl min 1, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti I sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan KF 1,86, moralitasnya NaCl adalah berarti 36 gram dibagi 58,5 MR-nya dikalikan 1000 per 100 gram air dikalikan I, berarti dikalikan 2 sama dengan 22,89. Nah, karena delta TF-nya 22,89, berarti larutan NaCl ini dapat mencairkan salju bersuhu min 22,8 Celcius. Artinya di bawah min 22,8 Celcius larutan ini tidak dapat mencairkan salju ya. Berarti kesimpulannya larutan NaCl tidak dapat mencairkan salju bersuhu min 30 Celcius. Ya, jadi begitu soal yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, rumusnya jadi sederhana ini.
Kemudian kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kita lompat ke nomor 7 karena nomor 3, 4, 5 gitu ya. Mungkin bisa kalian kerjakan. Sekarang soal nomor 7. Diketahui tentukan tekanan yang diperlukan untuk memperoleh air murni dari suatu air asin melalui proses osmosis balik. Ingat, kalau ada kata osmosis berarti terkait dengan tekanan osmosis pada suhu 27 Celcius. Jika diketahui bahwa air asin tersebut membeku 1 Celcius lebih rendah dari titik beku Aquades, berapa titik beku air murni? Nah, biasanya adalah 0 derajat Celcius. Kalau dianggap molaritasnya air asin sama dengan molaritasnya, berapakah tekanan osmosis baliknya? Baik, diketahui KF-nya 1,86, TF-nya tadi 1 derajat lebih rendah, berarti delta TF-nya adalah sama dengan 1. Ya. Karena titik beku air adalah 0. Kemudian molaritas sama dengan molaritas. Ditanya tekanan osmosis balik pada suhu 27 Celcius. Baik, rumus untuk delta F. Kenapa kita ke rumus delta F dulu? Karena kita mendapatkan kunci di sini bahwa molaritas sama dengan molaritas. Sementara kalau kita ingin menghitung tekanan osmosis, berarti kita harus menggunakan rumus P sama dengan M kali R kali T. Dikalikan I kalau larutannya elektrolit. Baik, kita kembali ke sini. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kita anggap bahwa larutan air asin mengandung NaCl sebagai komponen terbanyak, sehingga air asin adalah larutan elektrolit kuat dengan I sama dengan I NaCl, yaitu sama dengan 2. Kita anggap begitu ya. Kemudian delta TF-nya sama dengan 1 kali, kemudian KF-nya 1,86 dikalikan M, M-nya kali I sama dengan 2. M-nya kita dapatkan 0,27. Berarti molaritasnya 0,27, artinya molaritasnya juga 0,27. Nah, tekanan osmosis balik untuk dapat menghasilkan air murni adalah minimal sama dengan tekanan osmosis air asin. Ya. Berarti P sama dengan M kali R kali T kali I. Kemudian M-nya tadi sama dengan M-nya molar tadi, yaitu 0,27. R-nya ini ditentukan ketentuan data 0,082 kalikan T suhu Kelvin, berarti 27 Celcius ditambah 273 dikalikan 2 sama dengan 13,28. Ya. Itu soal nomor 7. Soal ini mudah dikerjakan meskipun ada 2 konsep yang harus kita punya di sini, yaitu konsep titik beku dan konsep tekanan osmosis. Nah, sekarang soal berikutnya, soal nomor 8. Untuk menentukan massa molekul relatif suatu senyawa non-elektrolit, maka 9 gram zat itu dan 11,7 gram NaCl dilarutkan dalam 1 kg air. Ternyata larutan membeku pada 0,84 Celcius. Tentukan massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut. Diketahui AR-nya. Baik, soal nomor 8 kita analisis dulu. Diketahui larutan terdiri dari zat X non-elektrolit dan NaCl serta air sebagai pelarut. Maka massa X-nya tadi 9, NaCl 11,7, massa airnya 1000 gram. TF-nya adalah min 0,84. Ya. Kemudian kita jawab, delta TF sama dengan delta TF kali X. Delta TF-nya X ya. Karena tadi ada ZX dan NaCl, berarti delta F-nya adalah delta TF total sama dengan delta TF-nya larutan yang mengandung apa tadi? Zat non-elektrolit X dan NaCl. Nah, total TF-nya 0,87, delta TF-nya sama dengan KF kali M kali X untuk larutan X ditambah KF kali M kali NaCl. Larutan NaCl dikalikan I. I-nya NaCl. Sehingga kalau kita masukkan, kalau kita keluarkan ya soal ini, kita akan mendapatkan yang rumus yang hitungan yang lebih sederhana, sehingga 0,87 sama dengan 1,86
dikalikan 9 per mR zat X, 9 ini gramnya X, kemudian kali 1000 per 1000 habis ya, ditambah untuk NaCl berarti 11,7 gram dibagi mR-nya 58,5 kali 1000 per 1000 kali 2 ini adalah INaCl, sehingga 0,87 sama dengan 1,6 dikalikan 9 gram per mR ditambah 0,2. Secara matematika bisa kita selesaikan bahwa mR zat X itu nanti akan kita dapatkan sebesar 9 per 0,27 sama dengan 33,33. Ya, begitu mudahnya soal-soal aplikasi untuk sifat koligatif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya dan bisa lanjut ke soal-soal level 3. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.